Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Nindi dalam pelajaran PPKN. Untuk materi kali ini, saya akan menyampaikan materi kelas 11 semester 1, yaitu tentang upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Nah, ada tujuan pembelajaran kali ini untuk melalui penayangan PPT dan juga kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menampilkan hasil analisis upaya penegakan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, slide selanjutnya, upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Jadi ada apa saja upaya penegakan HAM ini? Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa kedudukan. Salah satunya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian slide berikutnya ada upaya penegakan HAM di Indonesia. Ada pencegahan dan juga penindakannya. Nah, di slide yang berikutnya ini ada upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya penegakan HAM merupakan sesuatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan membuat HAM semakin dihormati dan diakui oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak bisa dicabut dan terus melekat dalam diri manusia. Nah, bisa kita lihat di slide yang berikutnya. Di sini ada contoh dari Pemkot Mojokerto lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan. Ada perlindungan anak dan keluarga berencana DP3AKB. Melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang diajak orang tuanya mengamen di jalanan. Mereka bersama dengan orang tuanya terjaring razia oleh Satpol PP seusai keributan antar gepeng, yaitu gelandangan dan pengamen. Ini terjadi di daerah Mojokerto ya, di Jalan Gajah Mada pada Selasa malam tanggal 4 bulan 8 tahun 2020. Nah, ini gambar ini saya ambil dari web yang ada di bawah artikelnya. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini ada upaya penegakan hak asasi manusia. Ada dua upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama ada upaya preventif dan juga upaya represif. Upaya preventifnya yang pertama membuat peraturan perundang-undangan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, membentuk lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan hak asasi manusia, melakukan sosialisasi HAM kepada masyarakat, dan yang terakhir, memasukkan materi tentang HAM dalam mata pelajaran PPKN. Untuk upaya 1, 2, 3, dan 4 ini sudah kita lakukan ya, seperti melakukan membuat peraturan perundang-undangan, kemudian membentuk lembaga pemantau dan pengawas seperti Komnas HAM, KPAI, dan lembaga-lembaga yang lainnya. Kemudian nomor 3, melakukan sosialisasi HAM kepada masyarakat, dan yang terakhir, memasukkan materi tentang HAM dalam mata pelajaran PPKN. Nah, ini sudah dilakukan juga ya, ini sudah ada di kelas 11 semester 1. Kemudian untuk upaya preventifnya pemerintah sudah membuat Komnas HAM, Pengadilan HAM, dan juga instrumen HAM. Apa itu Komnas HAM? Komnas HAM di sini disebutkan bahwa lembaga mandiri yang berkedudukan bertingkat dengan lembaga negaranya. Pause dulu ini ya. Mbak, ini udah klik yang mana ini? Oh, langsung udah. Mbak, udah. Nah, di sini ada Komnas HAM. Sudah pernah mendengar ya semua tentang Komnas HAM. Ada yang pernah mendengar, dan kalau misalnya kalian belum tahu Komnas HAM itu apa, jadi Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lain yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan juga mediasi hak asasi manusia. Itu tadi Komnas HAM ya. Berikutnya ada Pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini bertugas dan juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran
hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Kemudian yang terakhir ada instrumen HAM. Instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Wujudnya berupa peraturan-peraturan atau lembaga-lembaga penegakan hak asasi manusia. Nah, kemudian di sini ada upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, kita ada menegakkan supremasi hukum. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan diri masyarakat terhadap upaya penegakan HAM yang dilakukan pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok masyarakat. Nah, oke. Yang terakhir ini ada kesimpulan ya. Jadi setelah ada pemaparan tadi beberapa slide yang sudah saya paparkan, saya akan menyimpulkan dari paparan yang sudah saya paparkan tadi. Kesimpulannya, yang pertama ada hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan dan bersifat langgeng. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan HAM. Upaya pemerintah ini juga harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia agar berjalan secara maksimal. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM diantaranya yang pertama, memasukkan HAM ke dalam UUD 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM. Menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM, membentuk Komisi Nasional HAM dan juga Pengadilan HAM, serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM. Kemudian menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke Pengadilan HAM. Nah, demikian adalah presentasi dari PPT kelas 11 materi upaya penegakan HAM. Terima kasih.